kasih pemirsa, Anda kembali di ID Expert Session Closing. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai hobi di tengah pandemi begitu ya, berupa tanaman hias ataupun mengoleksi ikan cupang gitu ya. Kali ini saya akan menyampaikan informasi lain seperti yaitu kenaikan dari nilai ekspor produk pertanian di sepanjang September 2020 pemirsa. Data yang kami kumpulkan sejauh ini pada Januari sampai dengan September 2019 pemirsa hanya sekitar 2,57 miliar dolar Amerika Serikat nilai ekspor produk pertanian Indonesia dan mengalami penguatan pemirsa sampai dengan September 2020 atau 9 bulan pertama di tahun ini yaitu mencapai 2,82 miliar dolar Amerika Serikat. Kenaikan yang bisa dikatakan harus diapresiasi ya di tengah kondisi pandemi di mana segala sektor harusnya mengalami pukulan, dan data ini kami peroleh dari Badan Pusat Statistik. Kemudian kita juga akan melihat nilai tukar petani di tahun 2020. Apakah ini sejalan dengan kondisi nilai ekspor produk pertanian sepanjang 9 bulan pertama di tahun ini? Kita lihat pemirsa, dari Januari sampai dengan Oktober terjadi fluktuasi yang bisa dikatakan membentuk huruf U begitu ya. Ada pelemahan di tengah pandemi, khususnya ketika pandemi baru masuk ke tanah air di awal-awal bulan April dan juga sampai ke bulan Mei. Januari masih di 104,16, terus turun ke Februari ke 103,35, Maret turun ke 102,09, April di 100,32, dan ternyata titik terendahnya masih berlanjut sampai ke bulan Mei di 99,47. Mulai menguat kembali di bulan Juni 99,6. Selanjutnya pemirsa di Juli 100,09, pelan-pelan merangkak ke Agustus di 106,5 pemirsa, dan terus naik ke 101,66 pada September, dan data terakhir yang kami kumpulkan di Oktober, nilai tukar petani 2020 mencapai 102,25. Ini juga sumber dari BPS pemirsa. Dan adapun komoditas unggulan ekspor pertanian dan perkebunan Indonesia kita tahu cukup beragam begitu ya. Tetapi yang menjadi unggulan, tahukah pemirsa, justru adalah sebagai berikut. Ada sawit pemirsa ya, komoditasnya. Kemudian kita tahu masih kakao juga, karena kita tahu sejumlah wilayah di Indonesia juga menjadi penghasil kakao utama ya. Kemudian ada kacang mete, ada juga kelapa pemirsa, kemudian karet, madu, tembakau, teh, kopi, dan juga lada. Dan kita tahu pemirsa bahwa kita harus bersyukur karena Indonesia sangat kaya dengan komoditas, dan dari komoditas-komoditas ini manakah yang menjadi unggulan di wilayah Anda ya? Apakah sawit, kakao, kacang mete, kelapa, karet, teh, madu, tembakau, kopi, atau lada? Dan kita lihat juga pemirsa langkah strategis Kementerian Pertanian untuk memaksimalkan produksi pertanian. Apa saja sih sehingga bisa dikatakan bahwa nilai ekspor produk pertanian September 2020 mengalami peningkatan? Tentu tidak lepas dari langkah strategi Kementerian Pertanian untuk memaksimalkan produk-produk pertanian tersebut pemirsa. Kita lihat yang pertama ada ekstensifikasi pada lahan rawa. Kemudian ada juga mempersiapkan pangan lokal, membentuk lumbung pangan di tiap tingkat wilayah, dan membuat food estate di beberapa lokasi. Iya, tanpa langkah strategis dari Kementerian Pertanian berkolaborasi dengan kementerian yang lain, pemirsa ya, tentu sangat mustahil komoditas-komoditas unggulan di tanah air bisa terus bertahan dan bahkan mengalami peningkatan nilai ekspor di tengah pandemi COVID-19 yang melanda bukan hanya Indonesia dan masih angkanya terus tinggi begitu ya di sejumlah belahan dunia lainnya pemirsa. Dan kalau kita berbicara mengenai komoditas ini kan menjadi salah satu unsur yang paling penting dari keberadaan sebuah negara. Jadi kita harus bersyukur komoditas unggulan di tanah air ini masih bisa mencatatkan nilai ekspor yang cukup signifikan, terbukti dari nilai ekspor produk pertanian September 2020 yang mengalami peningkatan 9,7%. Dan pemirsa, ID Excitement akan kembali selepas pariwara berikut.